Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat datang saudara-saudara sekalian. Marilah pada pagi hari ini kita semua datang pada hadiratnya. Kita masuk lebih dalam pada hadiratnya dan kita mau menyembah Dia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada panjangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, pada setia jalan-Mu di hidupku. Oh Tuhan, penuhi kami, perbaharui kami, hidup ini tiada yang lebih berarti selain kasih-Mu. Lebih manis dari hidup. Oh Yesusku, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kau yang lebih dulu, Kau yang lebih dulu setia. Thank you Jesus. Shalom, selamat pagi dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 8 ayat 22. Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Maksudnya ini apa? Biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, kalau saudara lihat di ayat sebelumnya adalah berbicara tentang mengikut Yesus. Ya, ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang.
Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi ada seorang ahli Taurat, seorang yang mengerti kitab suci, dan dia berkata, "Tuhan Yesus, kamu mau pergi kemana saja, aku akan ikut." Nah, terus kemudian ayat 20 Tuhan Yesus berkata demikian, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi kalau di dalam ayat 20 berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus berkata, kalau serigala aja punya liang atau punya tempat tinggal, burung pun punya sarang, tempat tinggal, tetapi Tuhan Yesus tidak memiliki tempat tinggal, atau dengan kata lain untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Ya, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan tidak ada tempat untuk dia meletakkan kepalanya. Mungkin itu nubuatan mengarah ke seperti itu, tetapi kalau saya menginterpretasikan ayat ini adalah berbicara bahwa Yesus berkata, serigala punya tempat tinggal, burung di udara punya tempat tinggal, tetapi kalau kamu mengikuti anak manusia, itu tidak memiliki apa-apa, tempat tinggal pun dia tidak punya. Jadi dengan kata lain, harga yang harus dibayar itu sangat mahal harganya kalau ingin ikut Tuhan Yesus. Dan terus kemudian di ayat 21, seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Jadi si muridnya ini berkata, "Tuhan, izinkan saya untuk mengubur ayahku." Nah, kalimat ini sesuatu kalimat yang aneh. Apakah saat itu ayahnya meninggal? Dan terus kemudian si murid-muridnya ini bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, tolong jangan nanti aku nyusul lah. Mungkin saya sekarang nguburin ayah saya dulu, baru setelah itu saya ikut Tuhan." Saya rasa tidak demikian. Sebab kalimat ini bisa saja adalah berupa kalimat satu perumpamaan yang dengan kata lain, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku." Mungkin dia berkata, "Tuhan, saya mau pamitan dulu. Saya mau mungkin melakukan sesuatu dulu untuk orang tua saya. Dan terus baru kemudian saya akan mengikut Tuhan." Tetapi di ayat 22 Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati." Dan ini jangan salah kita menafsirkannya bahwa Tuhan melarang untuk kita menguburkan orang tua kita, menguburkan orang yang kita kasih, tidak ada hubungannya sama sekali. Ini adalah berupa perumpamaan. Jadi jangan saudara artikan bahwa Tuhan melarang untuk mengubur orang mati. Ada satu ajaran yang salah satu pengerjaannya ini orang tuanya meninggal, dan terus kemudian si pendetanya berkata, "Orang mati biarlah dikuburkan sama orang mati. Kamu tetap melayani Tuhan." Dengan kata lain, dia tidak diizinkan pulang untuk menjenguk atau mungkin untuk berada di dalam keluarganya yang sedang berduka, tidak diizinkan. Artinya dia tetap harus pelayanan. Saya rasa itu sangat salah sekali penafsirannya, sebab ayat demikian tidak berarti demikian. Ayat yang tadi kita baca adalah berkata bahwa untuk mengikut Yesus itu dibutuhkan keseriusan. Ada yang satu berkata, "Tuhan, izinkan saya untuk pulang dulu, untuk pamitan dulu sama keluarga, untuk menguburkan dulu ayahku kalau ayahku meninggal, untuk berkabung mungkin 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, dan selanjutnya. Nah, lalu baru kemudian aku mengikut Tuhan." Nah, Tuhan tidak ingin kita delay. Tuhan berkata, "Kamu ikutlah aku. Yang urusan orang mati, biarlah orang mati yang menguburkan." Dengan kata lain, kalau kamu delay keputusan untuk mengikut aku, kalau kamu menunda untuk mengikut aku, nanti ada sesuatu hal yang mengganggu dalam pikiranmu, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, sehingga menyebabkan untuk kamu akhirnya gagal atau tidak mengikut aku. Karena ada hal-hal yang mendistraksi. Jadi Tuhan berkata kepada pengikutnya, fokus kepada aku. Kalau kamu sudah berkata, "Ya Tuhan, aku mau mengikut aku," ya sudah, ikut Tuhan. Ada sesuatu apapun juga di belakang yang butuh dibereskan atau apa, tetap ikut Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang menahan, tidak ada satupun yang menghalangi. Ada orang berkata demikian, ya saya mau nanti ikut Tuhan kalau nanti saya sudah beres, kalau semua udah settle, kalau anak-anak saya sudah besar, baru saya nanti ikut Tuhan. Nanti saya ikut Tuhan kalau nanti
papa saya atau atau mungkin mama saya sudah nanti dipanggil Tuhan, baru saya ikut Tuhan. Sekarang saya masih menjaga dulu atau apa. Nah, itu karena mereka tidak memperbolehkan saya dibaptis. Nantilah. Begitu juga dengan keputusan untuk dibaptis. Ada orang berkata, nantilah nunggu saya selesai SMA, nunggu selesai saya kuliah dulu, nunggu saya kerja dulu, baru saya nanti dibaptis. Nggak ada hubungannya antara dibaptis dengan saudara menyelesaikan studi saudara. Ada orang berkata, nantilah nunggu sampai akhir tahun, baru saya mau terima Yesus, atau baru saya mau dibaptis. Belum tentu kita bisa hidup sampai akhir tahun. Belum tentu kita bisa perasaan yang sama yang saat ini kita alami pada tahun yang akan datang, belum tentu perasaan itu masih tetap ada. Desire kita, kerinduan kita untuk ikut Tuhan, semangat kita untuk melayani Tuhan belum tentu ada all the time, belum tentu ada setiap saat. Karena itu pada saat ini saudara merasakan dorongan yang amat sangat, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dengan kata lain, kesempatan saudara hari ini hanya untuk hari ini. Hari esok belum tentu kesempatan itu ada, dan belum tentu kerinduan itu ada di dalam hidup saudara. Itu makna dari perkataan Tuhan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, sedangkan kamu, ayo ikut aku. Kalau kamu sudah putuskan ikut Yesus, ya sudah, no turning back, jangan lihat lagi ke belakang, jangan mundur lagi, jangan memikirkan ada hal-hal yang perlu diselesaikan dulu dan terus membuat saudara terkendala atau delay atau menahan sehingga saudara gagal untuk mengikuti Yesus. Jangan. Keputusan saudara untuk mengikuti Yesus, ya sudah ikut Yesus. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan hal-hal yang lama. Hal-hal yang mungkin dahulu dianggap menguntungkan. Kata Rasul Paulus, sekarang ku anggap sampah. Sesuatu yang mungkin kita anggap, wah sangat bermanfaat sekali. Sesuatu yang sangat, wah pada waktu saya belum ikut Tuhan, saya bisa bekerja mendapatkan upah yang sangat luar biasa meskipun dengan cara yang tidak halal. Tetapi setelah ikut Tuhan, tinggalkan itu semuanya. Tuhan akan memberkati saudara, itu janjinya Dia. Ada harga yang harus dibayar pada waktu kita mengikut Tuhan. Dan sebelumnya pun Tuhan Yesus ngasih tahu, serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi kita mau, we are willing to pay the price. Kita mau untuk membayar harga yang harus dibayar karena mengikuti Yesus. Mungkin karena mengikuti Yesus saudara dikucilkan oleh orang tua, mungkin karena mengikuti Yesus saudara dikucilkan oleh tetangga, oleh sanak family saudara, bahkan mungkin dicoret dari warisan. It's okay, karena kita memiliki lebih dari itu. Karena yang Tuhan Yesus berikan jauh lebih mahal, jauh lebih indah, dan jauh lebih luar biasa dari yang dunia tawarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap mengikut Tuhan. Berikan kami keteguhan di dalam hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami. Begitu kami mengikut Yesus, maka tidak ada no turning back Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kami Tuhan untuk kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berkati kegiatan daripada anak-anak-Mu sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya, dijauhkan daripada hal-hal yang membahayakan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. God bless.